Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube aku Eka Sudibyo. Udah lama ya aku nggak upload video karena lagi ngerasain kontraksi palsu yang aduh nikmat banget, padahal HPL-nya masih jauh. Nah, di video kali ini aku pengen membahas masih tentang flag karena belakangan ini banyak yang bertanya tentang penguat kandungan. Gimana sih pengalaman aku mengkonsumsi penguat kandungan? Nah, buat kamu yang sedang mengalami flag di usia kehamilan yang muda, simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Buat kamu yang mengalami flag dan sudah minum obat penguat kandungan, kamu sendiri harus tahu fungsi dari obat penguat kandungan itu apa. Nah, saat aku diresepkan obat penguat kandungan, ternyata aku juga diresepkan obat pemberhenti darah. Jadi beda ya, obat pemberhenti darah dan obat penguat kandungan. Saat itu dokter malah lebih banyak memberikan aku obat penguat kandungan daripada pemberhenti darahnya. Bicara tentang penguat kandungan sendiri, aku mengkonsumsinya cukup lama ya, kurang lebih 2 bulan, dan selama itu juga flag tetap terus ada, kadang-kadang keluar gumpalan kecil juga. Jadi aku bener-bener memang istirahat total. Aku pikir kalau aku banyak ngeluarin flag bakal dikasih obat penguat kandungan yang dimasukkan dari Miss V ya. Alhamdulillah masih dikasih obat pil kayak gini. Ini kapsul lunak dan aku nggak ada efek samping minum obat ini. Dan sekali lagi aku tekankan, selama aku mengkonsumsi obat ini aku masih tetap flag. Hai, buat kamu yang sedang mengalami flag di kehamilan muda, mengalami flag, pasti takut dong. Nah, terus kamu punya asumsi ataupun pendapat ataupun dengar-dengar dari orang kalau obat penguat kandungan itu membahayakan, bisa menggugurkan, memberhentikan detak jantung, atau bahkan membuat flag tidak berhenti. Nah, kalau kamu punya perpikiran seperti itu, sebenarnya kamu salah banget ya, karena fungsi dari obat penguat kandungan sendiri itu bukan untuk itu gitu. Karena sangat disayangkan sekali di saat kamu sudah konsultasi ke dokter, kamu sudah dapat obatnya, dokter sudah dengan baik mendiagnosa kamu, terus kamu tidak meminum hanya karena persepsi yang belum benar informasinya. Nah, kamu sendiri bisa membaca informasi tentang obat penguat kandungan sendiri ya. Nah, seperti di sini, obat penguat kandungan adalah hormon progesteron yang berguna untuk mempertahankan kehamilan. Tuh ya, nih aku bacain sekali lagi. Obat penguat kandungan adalah hormon progesteron yang berguna untuk mempertahankan kehamilan. Hormon ini sangat penting membantu pelekatan embrio di dinding rahim selama plasenta belum terbentuk sempurna. Ini sangat selaras dengan dokter yang aku temui saat aku mengalami flag. Jadi dokter memang menyarankan aku untuk mengkonsumsi obat penguat kandungan dan istirahat total. Tidak boleh banyak gerak ataupun banyak jalan. Nah, jadi buat kamu yang mengkonsumsi obat penguat kandungan tapi masih flag, kamu harus mengkoreksi diri kamu sendiri, apakah kamu sudah benar-benar istirahat total atau kamu masih suka jalan-jalan. Maksudnya aku yang jalan dari ruang tamu ke kamar mandi aja udah dilarang gitu. Maksudnya selagi nggak ada keperluan pengen buang air, ya udah nggak usah banyak gerak, rebahan aja. Bosan nggak tuh? Karena selama 4 bulan aku mengalami rebahan-rebahan kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Seperti informasi yang dihimpun dari Pop Mama, flag di awal kehamilan kemungkinan tidak berbahaya karena merupakan reaksi akibat proses pelekatan dalam rahim. Flag yang wajar biasanya terjadi hanya selama 3-4 hari. Nah, kalau aku pribadi sih ngalamin flagnya dari kehamilan 5 minggu sampai mau kehamilan 14 minggu atau 13 minggu. Menurut aku tuh flagnya udah yang harus ada penanganan ya, bukan flag implantasi lagi gitu. Nah, hal ini akan sangat berbahaya apabila tidak ditangani dengan baik. Bahkan bisa menyebabkan keguguran. Pada kondisi ini, dokter akan memberikan resep penguat kandungan untuk menunjang produksi hormon progesteron. Nah, sampai di sini kamu udah paham kan kalau manfaat obat penguat kandungan itu untuk mempertahankan kehamilan kita. Oke, kita udah bicara manfaatnya tentang obat penguat kandungan. Tadi itu manfaatnya itu mempertahankan kandungan kita di saat plasenta belum terbentuk sempurna. Jadi di sini bisa dipahami betapa pentingnya obat penguat kandungan untuk kehamilan-kehamilan yang bermasalah kayak aku ataupun kayak kehamilan kalian yang mungkin sedang mengalami flag ya. Nah,
Nah, kayaknya kalau kita udah bicara tentang manfaatnya, nggak lengkap kalau kita tidak membicarakan tentang efek sampingnya. Apa sih efek sampingnya? Jangankan obat penguat kandungan, kita mengkonsumsi nasi berlebihan aja pasti ada efek sampingnya kan. Tapi kalau kita mengkonsumsi obat penguat kandungan ini sesuai dengan instruksi dokter, insya Allah semuanya aman-aman aja ya. Nah, di sini harap diperhatikan. Obat penguat kandungan tidak memiliki efek yang berbahaya selama dikonsumsi sesuai dengan dosis dan anjuran dokter. Bener kan? Efek samping ringan biasanya terjadi antara lain nyeri di bagian perut, meningkatkan suhu tubuh, susah buang air besar, mual dan muntah, gairah seks menurun, payudara terasa kencang dan sakit, migrain ataupun sakit kepala. Kecil kemungkinan timbulnya efek samping seperti di atas, namun saat efek samping muncul, kita tidak perlu khawatir selama menjaga asupan gizi selama kita hamil ya. Nah, di sini ada nggak efek sampingnya yang membuat flek lebih banyak atau janin keguguran? Nggak ada kan? Nah, jadi buat kamu nggak ada salahnya kamu terus mencari informasi tentang obat penguat kandungan ya. Jadi kamu tidak mengeluarkan persepsi ataupun pendapat kamu sendiri, wah ngeri banget nih obat penguat kandungan, karena sayang banget gitu. Soalnya kemarin itu ada yang bilang gini, Kak, aku udah ke dokter, dikasih obat penguat kandungan. Tapi selama ini obat penguat kandungannya nggak aku minum walaupun aku lagi flek. Karena kakak ipar aku dan kawan aku setelah mengkonsumsi obat penguat kandungan, fleknya itu masih ada, bahkan ada yang janinnya nggak bisa diselamatkan. Nah, soal janin yang tidak bisa diselamatkan, sebenarnya bukan kapasitas aku untuk menjelaskan ya. Karena ada banyak sekali faktor-faktor mungkin kehamilan kosong ataupun kehamilan tidak berkembang gitu kan. Jadi buat kamu yang memang sedang bingung ataupun ragu untuk mengkonsumsi obat penguat kandungan, nggak ada salahnya kamu untuk bertanya langsung ke dokter kamu, tapi dokter kandungan ya. Sekiranya memang ada efek samping seperti yang tadi udah dibacakan, kayak mual, susah BAB, payudara sakit, dan migrain ataupun sakit kepala yang tidak tertahankan, ya bukan berarti kalian harus berhenti mengkonsumsi obat penguat kandungan. Justru kalian bisa konsultasi kembali ke dokter kalian, siapa tahu nanti akan diberikan rujukan resep obat yang lain. Dan sekian video dari aku. Kalau kamu mau bertanya, silahkan tuliskan di komentar ataupun bisa DM di Instagram aku. Dan ingat, jangan pernah sekali-sekali kamu menebus obat tanpa resep ataupun rujukan dari dokter, karena setiap orang itu beda-beda ya antara dosisnya, ataupun dokter mungkin punya rekomendasi rujukan merek obat penguat kandungan yang lain. Jadi kalau kamu mengalami flek, kamu segera ke dokter dan konsumsi obatnya sesuai dengan instruksi dokter. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.